Baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk KKL 1 ini, terutama penggunaan lahan itu saya yang bertanggung jawab ya. Jadi kalian akan menghasilkan peta penggunaan lahan skala 1:5000. Skala 1:5000 ini adalah skala informasi yang terkandung pada peta kalian, bukan skala digitasinya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah sumber data yang kita gunakan adalah Citra Pleiades dengan resolusi 0,5 meter. Nah, maka dari itu skala yang tepat untuk membuat peta, output peta yang dihasilkan adalah skala, ya mungkin kalian hitung sendiri ya, untuk nanti di kelas kita bahas. Oke, yang pertama itu, sumber data yang kita gunakan adalah Citra resolusi tinggi, Citra satelit resolusi tinggi, Pleiades. Nah, yang kedua, karena ini skala 1:5000 informasinya, untuk digitasinya kita tidak bekerja pada skala 1:5000. Ini digitasi on screen ya, dengan map nanti yang akan kita gunakan. Tapi kita bekerja pada skala lebih besar. Maksimal skalanya adalah 2500. Minimalnya berapa? Maaf, ketukar. Minimalnya adalah 2500. Maksimalnya berapa? Bisa lebih dari 2500, bahkan bisa sampai skala 1:1000. Ya, apabila itu memang masih terlihat. Nah, yang ketiga, video ini ya, video yang saya buat kali ini nanti akan dibagi menjadi beberapa tahap. Beberapa video maksudnya. Nah, yang pertama ini adalah mengenai introduction. Jadi, dasar atau modul dasar yang kita gunakan untuk membuat peta skala 1:5000. Terus yang kedua adalah bagaimana cara membuat fitur. Save file lah kalau kalian biasa ya, lebih umum dengan kata save file itu, atau feature class. Sebenarnya kalian udah belajar ini waktu kartografi dan SIG, tapi nanti akan kita review lagi, kita ulas lagi. Itu video kedua. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan digitasi. Ya, seperti itu. Nah, digitasinya apa yang harus didigitasi? Itu ada 4 objek utama yang harus kita digitasi. Yang pertama adalah transportasi dalam format garis dan format area atau poligon. Ya, kenapa ada dua format? Nah, ini balik pada skala yang akan kita gunakan. Karena kita bermain pada skala 5000, maka objek minimal ya yang terekam itu 2,5 meter. Jadi ketika ada objek yang lebih dari 2,5 meter, maka dia akan berubah, yang tadinya bentuknya line akan menjadi bentuk poligon atau bentuk area seperti itu. Itu digitasi. Untuk transportasi ya, tadi ada LN, ada AR. Nah, berikutnya yang kedua adalah perairan. Perairan juga nanti ada dua, ada yang LN, ada AR-nya. Terus yang ketiga adalah bangunan. Nah, untuk bangunan hanya satu, AR saja area. Nah, nanti kita digitnya per atap. Nah, digitasi bangunan ini tidak sembarangan karena ada tekniknya juga ya. Jadi kita nggak bisa semata-mata langsung digitasi atapnya, tidak seperti itu. Tapi ada teknik untuk mendigitasi atap itu. Nah, yang berikutnya adalah penutup lahannya. Jadi ada 4 jalan atau transportasi ya. Transportasi, perairan, bangunan, dan yang terakhir adalah penutup lahannya. Ya. Jadi ada 4 hal yang berbeda. Nah, untuk penutup lahan ini kalian tidak perlu mendigitasi bangunan, perairan, dan sungai, tapi cukup fiturnya saja ya. Nanti karena untuk mengkolab 4 fitur ini akan dilakukan pada video yang ke-6 seperti itu. Nah, setelah melakukan digitasi, itu video ketiga, nanti ada yang namanya attributing. Nah, attributing ini akan diulas pada video yang keempat. Jadi, data yang kita gunakan di sini atau modul ya, modul saya bilangnya modul, spesifikasi teknis yang kita gunakan ini, atribut tabelnya akan kita integrasikan ke data spasial yang sudah kita digit tadi. Nah, itu video keempat, attributing. Video kelima adalah melakukan topologi. Nah, topologi itu apa? Pengecekan ya. Kenapa harus dilakukan topologi? Karena kalian akan melakukan analisis keruangan dengan data geospasial yang sudah kalian buat. Kenapa harus topologi? Nah, topologi itu merapikan hal-hal yang tidak hal-hal yang jelek lah atau hal-hal yang rusak. Karena dikhawatirkan apabila kalian tidak melakukan ini, analisis kalian bisa jadi keliru. Nah, poin-poinnya apa? Nanti ada di modul ya, nanti akan saya singgung sedikit. Tapi untuk detailnya, untuk detail topologi itu apa antara apa, terus kenapa harus dilakukan, nanti akan saya jelaskan di kelas.
Nah, yang terakhir adalah update-nya. Jadi, teknik final bagaimana menyatukan 4 fitur tadi yang sudah kalian digitasi, yang sudah kalian isi atribut, dan sudah kalian lengkapi dengan, atau yang sudah kalian perbaiki dengan topologi. Ya, jadi nanti peta penutup lahan yang akan kalian hasilkan itu sudah baik. Jadi ketika survei, nanti kita cek ke lapangan dan kita bisa memverifikasi itu sehingga menjadi peta penggunaan lahan. Oke, nah base-nya kita balik ke sini. Nah, ini adalah modulnya. Jadi ini modul sebetulnya yang digunakan untuk membuat peta RDTR ya. Peta rencana detail tata ruang skala 1:5000. Oke, kita boleh acukan yang atas ini karena ini nanti urusannya nanti saya yang ngerjain ya perbaikannya sebelum kalian digitasi. Oke, nah kita masuk ke bab 3 di sini. Untuk modul ini nanti akan saya share ya ke teman-teman semua, jadi nggak usah khawatir. Oke, di sini ada yang namanya digitasi ya, digitasi. Di sini ada 13 penjelasan di sini ya tentang unsur yang didigitasi. Yang pertama nih, ada titik, ada garis, ada poligon atau area. Terus ini ada batas ya. Terus di sini ada ini sebenarnya topologi ya, aturan topologi. Terus ini bangunan, fasum dan perairan AR. Detail unsur dengan lebih besar atau sama dengan 2,5 meter didigitasi sebagai area. Tadi karena kita berbicara pada skala 5000. Ingat aturan Tobler ya. Maka keluar angka 2,5 meter ini. Oke. Nah, yang kelima ada sharing boundary, ini untuk bangunan nanti yang bangunan atau penutup lahan ya. Yang nanti misalnya bangunannya saling berhimpitan atau bersebelahan, kita itu bisa melakukan dengan sharing boundary. Misalnya bangunan pada pemukiman ya, pemukiman formal atau komplek. Terus di sini sama nih nomor 6 sama nomor 4 itu transportasi. Terus nomor 8 sungai. Nah, nanti tekniknya akan dipelajari atau nanti saya jelaskan di video digitasi. Terus nomor 9 tentang snap ya, nggak boleh ada overshoot atau undershoot. Nomor 10 nanti geometrinya, terus penutup lahan. Terus ada kontur ya, sama yang terakhir itu ini sebenarnya layoutingnya untuk yang poin 13 ini. Nah, itu tadi sekilas digitasi ya. Tapi nanti ini lebih detailnya ada di video yang digitasi. Ini hanya sekedar modulnya aja ya, panduan kalian. Nah, terus yang berikutnya ada topologi ya. Di sini ada rules-nya ya, entitas geometrinya apa. Terus aturan topologi yang digunakan apa. Nah, ini nanti penjelasannya juga ada di bagian video yang topologi. Jadi saya nggak jelasin di sini. Terus, nah ini struktur atributnya ini penting ya. Kenapa penting? Karena ini nanti yang akan kalian hasilkan. Jadi dalam satu folder atau dalam satu geodatabase nanti ada berbagai fitur ini. Nah, jadi yang pertama adalah batas administrasi. Nah, jadi ini hal yang harus pertama kali kalian lakukan. Kalian udah dapat batas desa yang saya kirim kemarin. Nah, batas desanya harus kalian perbaiki dulu. Cara memperbaikinya gimana? Itu dengan menggunakan batas fisikal yang ada di sana. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya ajarkan. Terus yang poin batas BWP, LN dan AR ini nggak perlu karena ini memang bagian dari RDTR ya. Ini bagian dari RDTR, jadi kita tidak perlu melakukan yang namanya digitasi untuk bagian ini. Nah, terus yang berikutnya adalah jembatan. Jembatan juga sebenarnya nggak perlu karena ini bisa nggak usah kita digitasi ya, tapi kita bisa overlay dari jalan dan sungai yang memang saling berpotongan ya, seperti itu. Oke, terus yang berikutnya ini transportasi tadi yang sudah saya jelaskan, ada LN, ada AR, terus ini atributnya, ada 4 kolom ya. Nah, nanti isinya apa? Ini ada jalan, rel, landas pacu, dermaga, dan terminal. Seandainya kalian menemukan transportasi LN selain 5 hal ini, ya silahkan kalian tambahkan. Jadi di luar hal ini silahkan, nggak masalah kalau ada yang ini, yang berbeda ya. Tapi ini yang utamanya, seperti itu. Terus AR juga sama, tadi ingat ketentuannya lebih dari 2,5 meter, ingat itu. Nah, terus berikutnya perairan, perairan juga sama ya, jenis nama sumber. Bedanya sama transportasi nggak ada di fungsi aja, karena perairan kan kita tidak bicara fungsi ya, arteri, kolektor, lokal, dan lain sebagainya. Ada juga LN, ada AR. Nah, yang AR ini memang lebih banyak ya. Kalau di LN itu kita fokus pada sungai, saluran air, atau irigasi misalnya.
Tapi ketika di AR kita bisa bicara juga di situ ada kolam, rawa, terus danau, tambak, penampungan, embung dan lain sebagainya. Itu kita bicaranya pada konteks AR. Nah, yang ini nomor 10 maaf, ini nggak perlu kita digitasi karena kebetulan di wilayah kita itu kan nggak ada apa ya namanya, nggak ada pantai ya. Jadi kita tidak perlu mendigitasi garis pantai ya. Oke, lanjut ke nomor 11 itu adalah bangunan. Nah, nanti detailnya seperti apa ada di halaman berikutnya. Seperti itu. Terus kontur. Kontur ini kita tidak usah melakukan digitasi ya. Karena pusing kalau kalian digitasi kontur. Nanti kontur kita bisa olah dari data Demnas. Mungkin nanti kamu akan dijelaskan sama Mas Fajar ya karena atau Mas Ardin mungkin karena nanti ini bagiannya antara geologi dan geomorfologi. Hidrologi juga sama. Terus yang nomor 13. Nah, ini baru penutup lahan air yang saya jelaskan tadi 4 ya. Jadi di penutup lahan air ini kamu nggak usah digitasi transportasi air dan pelayaran air. Betul-betul hanya penutup lahannya aja. Nah, detailnya apa nanti di belakang. Nah, terus yang berikutnya adalah toponimi. Toponimi juga kita nggak usah digitasi, tapi nanti kita konversi aja. Dari data penutup lahan yang AR, kita konversi menjadi titik. Nah, titik itulah yang akan kita gunakan untuk menjadi toponimi. Nah, ini ya, kurang lebih seperti itu. Yang didigitasi jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 item. 9 sebetulnya yang digitasi. Ada 8 yang didigitasi, tapi 2 kita ekstrak, seperti itu. Oke, nah ini untuk detail bangunan ya. Jadi nanti ada 13 kelas, mulai dari perdagangan jasa sampai utilitas. Nah ini adalah atribut tabelnya. Ya, jadi kalau di sini dibilang klasifikasi sesuai lampiran 2, ini lampiran 2. Jadi nanti di fitur bangunan itu ada jenis bangunan, ada toponimnya. Ya, seperti itu. Nah, toponim ini dapatnya dari mana? Ada 2 cara. Yang pertama, survei lapang, jelas kita plotting ya dengan GPS, atau kedua dengan bantuan Google Street View, ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut untuk ini. Jadi ini 13 item bangunan. Nah, terus ini adalah klasifikasi penutup lahan. Nah, ingat, untuk penutup lahan, ini kita nggak usah digitasi. Nah, sampai sini. Kenapa nggak usah? Karena tadi sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita sudah melakukan digitasi transportasi, digitasi perairan, dan digitasi bangunan. Ya, 3 item itu. Jadi kita nggak usah digitasi lagi di sini. Nah, jadi apa dong yang harus digitasi di penutup lahan ini? Ini, poin 4 sampai poin 6 ya. Nah, nanti apa aja sih yang harus digitasi? Apa harus semuanya ada di wilayah kalian? Enggak. Misalnya contoh nih ya, ketika di pertanian dan peternakan kalian cuman ada sawah di desa kalian nih, atau tegalan misalnya atau ladang, ya digitasi 2 itu aja. Nggak usah ada perkebunan atau peternakan. Jangan dipaksakan untuk ada. Betul-betul apa adanya yang ada di sana ya. Nah, terus bagaimana nanti dengan bangunan transportasi dan perairannya? Itu nanti akan kita proses kemudian setelah kita melakukan topologi dengan teknik yang namanya update. Jadi pada akhirnya hasil fitur penutup lahan kalian itu nanti akan lengkap ini semuanya. Jadi kalau kalian agak teliti, di sini lihat nih. Tema, jenis bangunan. Itu sebetulnya sama dengan yang klasifikasi bangunan. Jadi kita bisa melakukan teknik update di sini. Nggak perlu khawatir dengan teknik update kalian nanti takut poligonnya overlap dan lain sebagainya, nggak perlu takut karena itu memang teknik spesial ya yang disiapkan untuk melakukan apa ya namanya ya, pembuatan peta penutup lahan. Jadi kalian topologinya nanti terpisah, terus jadi intinya dengan teknik ini kalian nggak perlu 2 kali kerja lah ya. Fokus aja ketika penutup lahan ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian pas digitasi nemu ini di citranya, kalian bisa abaikan, tempelin aja jadi satu delineasi. Nah, ilustrasinya seperti apa nanti pas bagian digitasi ya. Oke. Nah, ini untuk toponimi, ini juga sama kalau kita lihat apa namanya nih, fieldnya atau kolomnya ya, itu sama ini, sama bangunan dan sama, nah ini nih bagian ini, fungsi nama sumber. Jadi sebenarnya kita tinggal konversi aja kayak tadi saya bilang, jadi nggak perlu digitasi lagi ya. Mungkin nanti ada yang sedikit terpisah, kita akan melakukan yang namanya merging data. Misal ini ya, relief itu kan
beda ya, titik gunung dan lain sebagainya kalian nggak buat AR-nya atau penutup lahannya, ini harus ditikin sendiri. Terus ini juga administratif, ini kan SAP-nya terpisah tadi ada di sini kan. Nah, jadi setelah kita convert semua, bukan semua, beberapa data AR yang kita punya, terus nanti kita join, kita merge ya. Jadi antara hasil dari penutup lahan yang ada bangunan, sungai dan lain sebagainya, ada jalan juga dengan administrasi. Jadi nanti kita punya satu fitur kelas toponimi tersendiri dalam format titik. Oke, itu aja untuk perkenalan ya, atau saya bilangnya mungkin ini video awal introduction buat kalian. Nah, video berikutnya adalah tentang bagaimana cara membuat fitur kelas dengan ArcMap. Oke, terima kasih.